Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Pastinya sehat, bahagia, semangat ya, karena hari Senin, hari pertama dari weekdays ya. Walaupun sebenarnya hari Senin itu artinya dua kalau bahasa Arab ya. Karena yang pertama itu Ahad, hari Minggu, hari Ahad ya. Senin, Selasa. Jadi menarik juga sebenarnya diteliti ya, sejak kapan sebenarnya nama hari-hari ini kok mengikuti bahasa Arab ya. Mungkin karena pengaruh Melayu ya, dan kita tahu Melayu itu identik dengan Islam ya, dan Islam masuk ke Indonesia ini ya pertama memang masuk lewat dari Melayu kan, kalau lihat rute perjalanan ya, para ulama, para saudagar dulu dalam menjalani visi dakwahnya ya, menyebarkan ajaran tauhid di bumi Nusantara. Jadi ke situ ini. Ya, soalnya menarik kan, hari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu semua numerik Arab itu, sesuai dengan hierarki, kecuali hari Jumat aja. Seharusnya hari Jumat itu hari ke-6 ya. Hari ke-6 sama nia ya, sama nia. Tapi dia menggunakan kata Jumat ya. Jumat. Hari yang memang dalam sejarah yang sangat panjang, hari ini sudah ada ya. Sejak Nabi Adam diciptakan ya, Nabi Adam diturunkan dari surga ya. Jadi hari Jumat ini hari yang istimewa ya, dalam kumpulan hari. Makanya dia digelar Sayyidul Ayyam ya, penghulu hari. Sabtu, Sab'ah ya. Sabtu asal kata dari Sab'ah, 7 ya. Samaniyah 8, Tasih 9 ya. Sittatun ya. Sittatun ya. 6 itu bukan samaniyah. Samaniyah itu 8, tapi sittatun ya, itu 6. Lupa ya bahasa Arab ya. Iya. Saya seperti biasa di perjalanan kita sharing. Ini salah satu program di Bung Ehan TV, vlog di jalan ya, kita sharing. Hari ini hari Senin, tanggal berapa ini? Tanggal 3 atau tanggal 2 ya, bulan Oktober. Di minggu awal bulan ya. Para happy semua awal bulan ini ya. Jangan dibuat belanja semua, penghasilannya disisihkan 10 atau sampai 20% untuk tabungan asetnya atau tabungan jangka panjangnya ya, long termnya. Bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk reksadana atau belikan saham yang bagus ya, tujuannya memang jangka panjang, atau perlahan-lahan beli apalah, tanah untuk properti atau untuk perkebunan ya. Yang penting aset ya. Aset itu artinya yang memberikan nilai ekonomi ya. Seperti belajar sisihkan ya. Kita hari ini dalam minggu ini berduka
karena atas peristiwa yang terjadi di Malang. Lebih kurang 100 lebih orang meninggal yang seharusnya dalam peristiwa seperti itu, dalam event seperti itu, tidak perlu ada yang dipertaruhkan sehingga kemudian menjadi korban nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, ya kita hanya bisa mengatakan itu semua dari Allah. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, ya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga bersabar, karena jika kemudian tidak bersabar sangat disayangkan sekali, ya, sangat disayangkan sekali. Karena dengan kita bersabar, insya Allah bernilai sesuatu yang baik bagi keluarga yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan dengan bersabar mendapatkan pelajaran, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa, juga mendapatkan, ya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, dan mendapatkan rahmat, ya, itu janji Allah bagi orang yang bersabar ditimpa musibah. Musibah banyak hal, termasuk korban nyawa, ya, bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang meninggal semoga diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah pelajaran berharga setidaknya bagi orang yang mau mengambil pelajaran, khususnya bagi sahabat-sahabat atau siapapun yang ngefans, ya, yang loyal, yang support terhadap klub bolanya, sekiranya tidak membutakan akal sehat, tidak menumpulkan hatinya sehingga kemudian terbawa pada emosi yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh jiwanya dan akal sehatnya, sehingga kemudian terjadilah peristiwa seperti itu. Tidak seharusnya hal seperti itu meninggalkan terjadi korban jiwa, dan itu tidak sangat sedikit. Mari sama-sama kita ambil pelajaran dalam hal ini untuk mencintai sesuatu tidak berlebih-lebihan, nah, ngefans sesuatu tidak berlebih-lebihan. Karena juga dalam Islam ada resep yang diberikan oleh Nabi, cintailah, sukailah sesuatu itu sekedarnya saja. Bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu, yang Anda cintai itu, menjadi sesuatu di kemudian hari yang Anda benci. Dan benci juga terhadap sesuatu sekedarnya saja. Bisa jadi pada suatu saat nanti sesuatu yang engkau benci bisa jadi menjadi engkau cintai. Itu saya kira menjadi pesan penting dari peristiwa ini untuk semua teman-temanku. Saya juga pecinta sepak bola yang ngefans berat terhadap klub bola juga, ya. Tidak perlu saya sebutkan, ya. Bahkan terhadap personal saya sangat ngefans itu.
terbawa juga emosi, sedih, kesel. Tapi itulah nikmatnya kan, ketika kemudian hati kita berikan juga terhadap sesuatu yang kita cintai. Tapi jangan sampai kemudian melumpuhkan akal sehat Anda, kan begitu. Selanjutnya mungkin kita cerita soal politik ini lagi seru politik ini ya. Mudah-mudahan partai politik kita ini sebagai kendaraan ya, yang memiliki tiket dalam prosedural demokrasi untuk bersama-sama bertarung ya, berkompetisi pada 2024 ini, menghadirkan sebuah tontonan politik yang edukatif, yang membangkitkan dan bernilai. Saya kira partai politik punya tanggung jawab bagaimana menjadi instrumen politik, lembaga politik yang sama-sama memiliki visi dan cita-cita bernegara, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai kemudian partai politik ini hanya mendorong atau memperjuangkan kepentingan kecilnya, khususnya kelompoknya saja, mempertaruhkan kepentingan yang jauh lebih besar dari bangsa ini, yang dimana bangsa ini memiliki karunia dari Allah yang begitu besar ya, potensi yang begitu banyak, sumber daya alamnya ya, masyarakatnya, budayanya, sejarahnya, semuanya berkat dari kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua sebagai anak bangsa punya tanggung jawab untuk menjaga ini. Dan para elit ya di partai politik sebagai lembaga politik yang menjadi kendaraan daripada pemimpin-pemimpin bangsa ini, yang mensuplai kader-kader terbaik dari bangsa ini untuk duduk di jabatan publik ya. Untuk duduk jabatan-jabatan publik, setidaknya mendorong kader-kadernya yang terbaik, kader-kadernya yang mumpuni, kader-kadernya yang memiliki ya kepemimpinan ya. Pemimpinan artinya memiliki kecakapan. Cakapan tidak hanya pada tataran mindset ya, tetapi juga akhlak ya, karakter. Ini penting ya, ini penting sekali. Jadi pemimpin itu setidaknya punya dua komponen penting yang dimilikinya ya. Bagaimana dia mumpuni pada state of mind-nya, pada aspek pikirnya, juga aspek spiritualnya, sehingga kemudian yang nampak adalah sebuah karakter yang istimewa ya bagi seorang pemimpin. Nah, partai politik punya tanggung jawab dalam hal ini sebagai distributor daripada pemimpin-pemimpin bangsa ya. Karena dari sinilah yang kemudian duduk di jabatan publik manapun ya, baik di jabatan publik yang sifatnya birokrasi ya, atau di BUMN, atau di diplomat ya, kedutaan, semua itu atas rekomendasi dari partai politik. Karena partai politiklah yang duduk di parlemen dari wakil rakyat, yang disuguhkan, yang memilih dari semua siapapun yang berada di posisi publik, jabatan publik yang ada. Hari ini menarik ya, ada salah satu partai yang sudah mendeklarasikan capresnya. Masya Allah, ini
sebuah keputusan yang tepat, saya pikir ya. Apakah kemudian ini kecepatan atau kemudian momentumnya pas? Ya tentu partai politik tersebut punya argumentasi ya, punya data, sehingga kemudian memberanikan diri mendeklarasikan calonnya. Dan calonnya saya tadi baca ya, atau dapat link ya dari Kompas itu, ternyata yang dicalonkan oleh Partai Nasdem adalah Pak Anies Baswedan ya. Kita tahu Pak Anies Baswedan ini semasa di DKI, di Jakarta, masa tugas sebagai gubernur berjalan dengan baik, dan begitu nampak hasil kerjanya, karya-karyanya. Mungkin alasan itu juga yang menjadi Nasdem mendorong Pak Anies untuk tetap berada di jalurnya dalam proses pembangunan bangsa ini. Mungkin yang mendorong ke depannya Pak Anies dengan skup yang lebih besar, dengan skala yang lebih besar, bisa berbuat lebih banyak untuk perbaikan dari bangsa ini. Banyak tokoh-tokoh yang lain ya. Ada Pak Ridwan Kamil ya, juga gubernur yang baik ya, istimewa, Jabar ya, Jawa Barat. Ada Pak Ganjar ya, ada Mas Sandiaga Uno, banyak kader-kader muda. Ada Mas AHY ya, Mas Agus. Ini menarik masa sekarang ini, pada periode sekarang ini, karena pemimpin-pemimpin kita masih muda tetapi punya pengalaman yang banyak, punya tidak hanya pengalaman hidup tetapi juga mereka semua memiliki pengalaman akademik yang mumpuni, yang baik, dan pengalaman kerja di jalur politik juga mumpuni ya. Ini kiranya menjadi tontonan menarik ke depan. Kita tidak tahu partai-partai apa lagi yang akan mendorong capresnya ya untuk berkompetisi ya dalam kebaikan ya, berlomba-lomba untuk kebaikan membangun bangsa ini ya. Sekiranya kita memahami dalam bingkai itu ya. Tentu banyak pertimbangan oleh partai politik ya. Yang perlu ditimbangkan pertama aspek awareness-nya ya. Dan kita tahu Pak Anies Baswedan prosesnya juga tidak hanya 5 tahun kemarin di DKI, tapi proses sebelum itu juga sudah sangat panjang ya. Pengalaman di dunia akademik juga istimewa. Kemudian di politik juga pernah di kementerian ya, pernah di kabinet masa Pak Jokowi, dan dalam zamanah yang dijalani, yang pernah dijalani, berjalan dengan baik ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain juga seperti itu, punya pengalaman perjalanan yang panjang. Tentunya pada aspek diketahui oleh publik, setidaknya tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi memilikinya. Kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang tadi, yang diketahui oleh publik, yang dikenal oleh publik tadi, didorong oleh partai-partai politik ini sebagai kerja-kerja lanjutannya, bagaimana masyarakat bisa menyukainya ya. Apakah kemudian menyukainya didorong pada aspek psikologinya, emosinya, atau didorong karena melihat kinerjanya dengan pertimbangan rasionalisasi? Tidak soal ya, tidak soal, karena itu sesuatu yang merdeka terhadap semua orang mau menyukai orang itu karena apa? Karena apa? Karena kedekatan emosionalnya kah? Atau karena melihat kinerja sehingga kemudian lebih pada pendekatan rasional? Tidak masalah, tidak ada masalah. Yang ketiga, setelah kemudian
disukai, dikenal, disukai. Bagaimana kemudian partai-partai ini yang mendorong jagoannya ini dan para supporternya, para pendukung-pendukungnya juga bagaimana tidak hanya berhenti disukai saja, tetapi lanjut pada tingkat electability dari jagoannya, dari capresnya. Berapa persenkah? Berapa kira-kira masyarakat yang memilihnya? Ini kan tentu perlu di survei kan, tentu partai-partai politik melakukan ini ya. Saya kira Pak Nasdem punya data sehingga kemudian hari ini mereka mendeklarasikan calonnya lebih awal dari partai yang lain. Apakah ini the magic moment yang dianggap oleh pertimbangan ya, terutama ketua umumnya ya, Bang Surya Paloh, yang tadi saya nonton juga pidatonya sangat bagus sekali, berapi-api, terarah, visioner, dan membangkitkan semua anak bangsa ya. Pak Anies menyambut dengan baik tadi, dengan berangkat dari sebuah kesadaran platform dari Partai Demokrat yang seirama dengan visi politik Bang Anies, sehingga kemudian menerima tantangan dari Nasdem ya, menerima tantangan dari Nasdem. Insyaallah ini menjadi sebuah tontonan menarik bagi kita semua sebagai anak bangsa ini. Saya non partisan ya. Saya tidak menyebutkan nama-nama yang lain. Mungkin kalau ada yang meniti boleh juga ya saya sebutkan nama-nama tokoh yang lain ya. Saya menyebutkan nama-nama yang tadi ya karena memang saya suka menyebutkan saja, subjektif ya, tentu subjektif ya. Tapi itulah sebuah bentuk partisipasi saya ya terhadap bangsa saya ya. Karena substansi dari demokrasi adalah partisipasi publik. Tapi bangsa ini memiliki stakeholder yang banyak ya. Sekiranya para pemimpin bangsa, para elit kita tidak semena-mena ya, tidak hanya berpikiran sempit dan hanya jangka pendek untuk kedepannya ya. Saya kira itu yang bisa saya ngobrol hari ini. Kita ngompol hari ini ya, ngomong politik ya, kita ngomong politik hari ini. Semoga bangsa kita kedepannya semakin baik, semakin makmur rakyatnya, juga negaranya, semakin cerdas masyarakatnya, dan juga para pemimpinnya. Semoga pemimpin ke depan ini pemimpin-pemimpin yang cerdas, sehingga rakyatnya juga menjadi cerdas ke depannya. Sekian Bung Ehan TV. Silakan klik subscribe jika senang terhadap link ini. Beri komentar, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.